salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ella Putri Olivia dengan NPM 208110218 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris, SPSI, MSI. Pengertian psikologi perkembangan secara umum. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan mati. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, pengasuhan, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. Beberapa definisi psikologi perkembangan menurut para ahli. Menurut Haditono, bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Kedua, menurut Kartono, bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode menjelang dewasa. Yang ketiga, menurut Ensiklopedia Internasional, psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak secara historik. Titik berat pembahasannya pada penganalisisan elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks. Fase dan ciri perkembangan. Dalam perkembangan individu terdapat beberapa fase. Fase-fase tersebut dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, periodisasi yang berdasarkan biologis. Yang kedua, periodisasi yang berdasarkan psikologis. Yang ketiga, periodisasi yang berdasarkan didaktis. Yang terdiri dari 1. Masa sebelum lahir. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi antara sel bapak ibu sampai lahir kira-kira 280 hari. Yang kedua, masa bayi. Masa ini dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal adalah periode perkembangan yang merentang dari akhir masa bayi sampai usia 5 atau 6 tahun. Yang keempat, masa kanak-kanak akhir. Akhir masa kanak-kanak atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Yang kelima, masa puber, yaitu periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa, dimulai dari usia 10 atau 12 sampai 18 atau 22 tahun. Yang keenam, masa dewasa awal adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan atau 20 sampai 30 tahun. Ketujuh, masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai umur 60 tahun. Yang kedelapan, masa usia lanjut adalah periode perkembangan yang dimulai pada usia 60 atau 70 sampai pada kematian. 4. Teori psikologi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, teori psikodinamik. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Di dalam teori ini juga dijelaskan jika perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Yang kedua, teori kognitif. Pada teori ini lebih menekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang. Di dalam teori kognitif, didasarkan pada asumsi jika kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental, serta dapat membimbing perilaku anak. Ketiga, teori kontekstual. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut. Yang keempat, teori belajar sosial. Dalam teori belajar sosial yang dikembangkan Albert Bandura, meskipun proses kognitif sangatlah penting, namun lingkungan menjadi faktor yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku individu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam psikologi. Yang pertama, faktor perkembangan internal. Yang dimaksud dengan faktor perkembangan internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Yang kedua, faktor perkembangan eksternal. Faktor perkembangan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Kesimpulan, psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi
yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara otogenik, yaitu mempelajari struktur jasmani, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya, dari masa konsepsi hingga menjelang mati. Dan juga, psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku yang mempertimbangkan filogenetik atau otogenetik, termasuk semua fase pertumbuhan dan penurunan. Baiklah teman-teman semua, sekian informasi dari saya. Bila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.